Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Agustina Nasution, NIM 170290048, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi induksi matematika yang terdapat pada kelas 11 SMA, di mana kompetensi dasar yang kita gunakan pada video ini, yang pertama 3.1, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Kemudian KD 4.1, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketaksamaan, dan keterbagian. Selanjutnya, indikator yang digunakan pada video ini yang pertama 3.1.1, merancang formula untuk suatu pola barisan bilangan. Tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran ini diharapkan teman-teman semua bisa menemukan pola suatu barisan bilangan dengan tepat dan merumuskan atau merancang formula untuk suatu pola barisan bilangan dengan tepat. Nah, selanjutnya, dalam membahas tentang induksi matematika ini, saya akan membagi beberapa part video pembelajaran, sehingga nanti ada part pertama, part kedua, dan seterusnya yang akan membahas secara tuntas tentang induksi matematika ini. Nah, untuk lebih mudah memahami pembelajaran induksi matematika ini secara keseluruhan, mari kita perhatikan diagram alir berikut. Nah, di sini terdapat pernyataan matematis, logika matematika. Pernyataan matematis ini sangat berkaitan erat dengan logika matematika, di mana pernyataan matematis ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, PN adalah pernyataan matematis bilangan asli, dan yang kedua, PN adalah pernyataan matematis non-bilangan asli. Nah, dari kedua bentuk pernyataan ini, yang bisa dibuktikan adalah pernyataan matematis bilangan asli, di mana cara pembuktiannya yaitu dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, ketika kita menggunakan prinsip induksi matematika ini, kita akan melalui dua langkah, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Nah, pada langkah induksi ini, jika pernyataan tersebut memenuhi kedua langkah, maka PN benar. Tetapi jika pernyataan tersebut tidak memenuhi salah satu langkah saja, maka PN salah. Nah, selain menggunakan induksi matematika tersebut, pernyataan matematis bilangan asli ini juga bisa dibuktikan dengan cara lain, yaitu dengan pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan pembuktian kontradiksi. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengantar induksi matematika, yaitu untuk merumuskan formula untuk pola barisan bilangan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya induksi matematika itu? Nah, induksi matematika merupakan metode pembuktian dari suatu pernyataan PN adalah benar untuk semua bilangan asli N. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat dua ilustrasi yang merupakan ilustrasi sebanyak N objek papan yang disusun dengan jarak dua objek yang berdekatan sama. Kita anggap S1 adalah papan pertama, papan kedua, papan ketiga, sampai papan selanjutnya, di mana jarak antar papannya ini adalah sama. Nah, dari ilustrasi tersebut timbullah pertanyaan, papan manakah yang akan jatuh jika papan S1 dijatuhkan ke arah S2? Dan pertanyaan kedua, jika terdapat 100 susunan papan yang mengikuti pola seperti ilustrasi tadi, apakah papan ke-100 juga akan jatuh? Bagaimana ya jawabannya? Nah, mari kita perhatikan lagi ilustrasinya. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita bayangkan bahwa jika kita menjatuhkan papan S1 ke papan S2, maka papan yang paling ujung atau papan berikutnya pasti juga akan jatuh sampai ke papan yang paling ujung. Kenapa? Karena mereka memiliki jarak yang sama. Sehingga S1 jatuh, maka S2 akan jatuh, S3 jatuh, S4 jatuh, sampai papan terakhir yang disebut Sn juga pasti jatuh.
Nah, dengan kata lain, dapat juga dikatakan jika papan S1 jatuh, maka papan ke S15 juga jatuh, bahkan papan yang terakhir SN juga akan jatuh. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menemukan pola dari suatu barisan bilangan. Nah, di sini ada perintah, yaitu tanpa menggunakan alat bantu hitung, mari kita merancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan-bilangan mulai dari 1 hingga N dengan N bilangan asli. Nah, untuk lebih memudahkannya, mari kita coba tuliskan terlebih dahulu penjumlahan dari beberapa barisan bilangan asli dari 1 hingga N dan menuliskan hasil penjumlahannya. Misalnya, yang pertama penjumlahan barisan bilangan dari 1 hingga 4. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Nah, di sini juga ada beberapa penjumlahan bilangan lainnya, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 28. Dan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sama dengan 36. Nah, dari banyaknya bentuk barisan bilangan tersebut, yang bisa kita perhatikan adalah banyaknya suku atau N. Nah, pada barisan pertama ini sukunya ada sebanyak 4, ya, 1, 2, 3, 4, sehingga ini N-nya sama dengan 4. Untuk ini N sama dengan 5, 6, 7, dan 8. Dari bentuk-bentuk barisan bilangan ini, kita bisa mengelompokkannya menjadi N genap dan N ganjil. Nah, suku genap dan suku ganjil. Nah, ini barisan pertama dia termasuk banyaknya suku genap. Nah, yang kedua ini banyaknya sukunya adalah ganjil. Ini genap dan N ganjil dan N genap. Nah, selanjutnya kita akan cari terlebih dahulu pola dari suatu barisan bilangan dari 1 hingga N dengan banyaknya N adalah genap. Nah, untuk N genap, mari kita mencoba susun bilangan-bilangan dari 1 hingga N tersebut menjadi susunan pasangan-pasangan bilangan dengan jumlah yang sama. Kita ambil lagi contoh yang tadi, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 dengan N genap yaitu 4. Nah, kita harus mengelompokkan atau menyusun mereka menjadi pasangan-pasangan bilangan, berarti terdiri dari 2 kelompok, 2 pasangan. Setiap pasangan itu terdiri dari 2 suku yang memiliki jumlah yang sama. Nah, sehingga kita dapatkan 1 ditambah 4, kita kelompokkan menjadi satu pasangan, ditambah 2 ditambah 3 yang kita kelompokkan menjadi satu pasangan. Dan mereka memiliki jumlah yang sama, yaitu 5 tambah 5, sehingga didapatkan hasilnya sama dengan 10. Nah, begitu juga untuk bentuk barisan yang lain yang tadi, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21, maka kita kelompokkan mereka menjadi pasangan bilangan dengan jumlah yang sama, di mana 1 tambah 6, tambah 2 tambah 5, tambah 3 tambah 4, tambah sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Begitu juga dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sama dengan 36. Untuk N genap yaitu 8. Nah, juga dikelompokkan sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari bentuk pola tersebut, mari kita temukan formula yang berlaku untuk penjumlahan bilangan dengan N genap dari 1 hingga N tadi. Nah, selanjutnya, untuk menemukan formula yang berlaku pada penjumlahan barisan bilangan dengan N genap pada penjumlahan bilangan dari 1 hingga ke N, kita bisa menggunakan rumus jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Masih ingat kan barisan aritmatika itu apa? Nah, barisan aritmatika adalah barisan yang antar dua suku yang berdekatannya memiliki selisih yang tetap. Nah, rumus dari barisan suku ke N pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Dan rumus jumlah N suku pertama yaitu
Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, bentuk rumus jumlah N suku pertama ini bisa kita sederhanakan menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, di mana keterangannya A adalah suku pertama dan B adalah beda, yaitu beda itu adalah selisih antara U2 dikurang U1 akan sama dengan U3 dikurang U2 sampai dengan seterusnya. Sampai UN dikurang UN kurang 1. Itu akan memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, untuk lebih memahami lagi penggunaan atau pengaplikasian dari penggunaan rumus N suku pertama pada deret aritmatika untuk menemukan pola dari suatu bilangan, kita bisa perhatikan contoh ini, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10, di mana N-nya itu genap, yaitu jumlahnya adalah 4 yang sudah kita kelompokkan sebelumnya. Nah, dari bentuk barisan bilangan ini kita dapat suku pertamanya adalah 1, A sama dengan 1, dan bedanya dari setiap suku adalah 1, di mana N-nya sama dengan 4 dan U4 sama dengan 4. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus suku N suku pertama dalam barisan aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, kita substitusikan S4 sama dengan 4 per 2 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga didapatkan jumlah 4 suku pertama dari penjumlahan 1 sampai 4 yaitu 10. Terbukti sama. Nah, contoh yang kedua yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7 ditambah 8 sama dengan 36 dengan N genap yaitu 8. Nah, ini yang kita kelompokkan tadi sehingga didapat 36. Nah, dari bentuk barisan bilangan ini kita bisa dapatkan A-nya 1, barisan pertama suku pertamanya 1, dan bedanya 1, selisih antar setiap sukunya 1, N-nya 8, dan U ke 8 sama dengan 8. Sehingga kita substitusikan lagi ke rumus yang tadi, S8 sama dengan 8 per 2 dikali 1 ditambah 8. 8 per 2 sama dengan 4 dikali 1 tambah 8 sama dengan 9. Sehingga didapatkannya hasilnya yaitu 36. Terbukti sama. Nah, dari dua bentuk contoh tersebut, kita dapat menemukan formula untuk penjumlahan dari beberapa barisan bilangan asli dari 1 hingga ke N untuk N genap adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 dikali 1 ditambah UN. Nah, 1 ini kita dapatkan dari bentuk umumnya yaitu suku pertamanya adalah 1. Kita substitusikannya A-nya sama dengan 1. Sehingga rumus formula untuk penjumlahan dari barisan bilangan asli 1 hingga ke N adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 1 ditambah UN. Nah, ini untuk N genap. Lantas, bagaimana untuk N ganjil? Nah, meskipun untuk N ganjil pada penjumlahan barisan bilangan 1 sampai ke N, pola yang digunakan untuk N genap itu juga dapat diterapkan, tetapi dengan syarat yaitu menambahkan suku pertama dalam barisan tersebut dengan angka 0, sehingga yang mulanya barisan tersebut berjumlah N suku ganjil tadi akan menjadi genap. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita selesaikan permasalahan dengan banyak sukunya ganjil. Nah, misalnya ini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15 dengan N ganjil yaitu 5. Nah, untuk bisa menyelesaikannya, kita harus merubahnya terlebih dahulu ke N suku genap dengan cara menambahkan suku pertamanya dengan angka 0. Sehingga bentuk ini tadi, bentuk barisan ini kita tambahkan angka 0 di suku pertamanya. 0 ditambah 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Meskipun kita menambahkan suku pertama dengan 0, dia tidak akan mengubah makna apapun. Sehingga ketika kita sudah mengubahnya dengan menambahkan angka 0, maka banyaknya suku berubah menjadi genap yang mulanya ganjil tadi. Dan kita sudah bisa mengelompokkannya seperti N genap sebelumnya. Kita kelompokkan dengan pasangan bilangan yang jumlahnya sama. Nah,
Dari bentuk ini, kita lakukan dengan langkah yang sama untuk n genap dengan menggunakan rumus n suku pertama pada barisan aritmatika. Sehingga didapatlah formula untuk penjumlahan dari beberapa barisan bilangan asli dari 1 hingga ke n untuk n ganjil adalah Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN atau Sn sama dengan n per 2 dikali 0 ditambah UN. Karena A-nya dalam barisan bilangan ganjil, n ganjil tersebut suku pertamanya adalah 0, maka A-nya kita substitusikan 0. Selanjutnya kita akan membuktikan formula yang sudah kita temukan pada penjumlahan barisan bilangan dari 1 sampai ke n dengan n ganjil tadi pada permasalahan berikut. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sama dengan 45 untuk n ganjil sama dengan 9. Ingat langkah pertamanya kita harus mengubah barisan ini agar menjadi n genap dengan menambahkan suku pertama 0, sehingga bentuk barisannya menjadi seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan formula yang sudah kita temukan, yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Dari barisan yang sudah kita ubah, kita bisa tahu bahwa A-nya sama dengan 0, N-nya sebanyak 10, UN, U ke 10-nya adalah 9. Kita substitusikan, S10 sama dengan 10 per 2 dikali 0 ditambah 9. 10 per 2 sama dengan 5, dan 0 tambah 9 sama dengan 9. Sehingga 5 dikali 9 sama dengan 45. Memiliki jumlah yang sama. Nah, dari berbagai contoh-contoh yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan-bilangan mulai dari 1 hingga ke n dengan n bilangan asli adalah yang pertama untuk barisan bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ke n untuk n genap, yaitu formulanya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 1 ditambah UN. Sedangkan untuk barisan bilangan 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai n dengan n ganjil, yaitu kita harus merubah bentuk barisannya terlebih dahulu menjadi n genap dengan menambahkan suku pertama 0. Dan didapatkan formulanya yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali 0 ditambah UN. Nah, selanjutnya kita perhatikan masalah titik 1.1 yang terdapat dalam buku siswa kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, masalah 1.1-nya itu tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga 20. Kemudian, uji kebenaran formula yang ditemukan sedemikian sehingga berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga ke n dengan n bilangan asli. Nah, alternatif penyelesaiannya. Nah, pola yang terdapat pada barisan tersebut yaitu selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama, yaitu 1. Bedanya dari setiap barisan tersebut adalah 1 dari barisan ini, dan suku pertamanya adalah 1, A-nya 1. Nah, setelah kita kelompokkan setelah kita jabarkan barisannya, kita kelompokkan menjadi pasangan berurut seperti yang kita lakukan pada soal sebelumnya, sehingga didapatkan setiap pasangan itu memiliki jumlah yang sama, yaitu 21. Dan terdapat 10 pasangan bilangan yang sama. Nah, jadi hasil dari penjumlahan barisan bilangan dari 1 sampai ke 20 adalah 20 per 2 dikali 21 sama dengan 210. Atau kita dapatkan dari barisan bilangan ini, A-nya sama dengan 1, bedanya sama dengan 1, N-nya sama dengan 20, dan U ke 20-nya sama dengan 20. Kita masukkan ke rumus N suku pertama dari barisan aritmatika, Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kita substitusikan S20 sama dengan N-nya tadi 20 per 2 dikali A-nya 1 ditambah 20 sama dengan 10 dikali 21 sama dengan 210. Mendapatkan jumlah yang sama. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui pola yang terdapat pada 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah ke N, untuk N bilangan asli, nah perlu dipilih sebarang bilangan N yang lebih besar dari 20.
Kita misalkan kita pilih N-nya 200. Sekarang kita akan menyelidiki apakah pola yang terdapat pada 1 tambah 2 tambah 3 sampai 20 itu berlaku juga jika pada 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke 200. Nah, dari permasalahan ini kita bisa amati bahwa selisihnya bedanya sama, yaitu 1, dan ketika kita mengelompokkan barisan bilangan ini tadi menjadi pasangan bilangan yang memiliki jumlah yang sama, kita dapatkan 100 pasang bilangan yang jumlahnya sama, yaitu 201. Sehingga hasilnya yaitu 200 per 2 dikali 201 sama dengan 20.100. Atau kalau kita menggunakan konsep atau formula yang kita temukan pada barisan deret aritmatika tadi, kita bisa dapatkan A-nya sama dengan 1, bedanya 1, N-nya 200, U200 sama dengan 200. Kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. S200 sama dengan 200 per 2 dikali 1 ditambah 200, sehingga sama dengan 100 dikali 201. Sehingga hasilnya 20.100, mendapatkan jumlah yang sama. Nah, dari bentuk ini kita dapatkan bahwa pola yang berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga ke N dengan N bilangan asli adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau sama juga dengan Sn sama dengan N per 2 dikali 1 ditambah UN, dengan A-nya sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Ini adalah formula yang berlaku untuk penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga ke N dengan N bilangan asli. Oke, selanjutnya kita akan bahas masalah 1.2, yaitu tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancanglah formula yang memenuhi pola 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah seterusnya sampai 10 kuadrat. Kemudian, ujilah formula tersebut untuk menghitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 30 kuadrat. Nah, di sini ada alternatif penyelesaiannya. Ketika kita menjumlahkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai 10 kuadrat, berarti kita sedang menjumlahkan 10 bilangan kuadrat yang pertama, yaitu 1 ditambah 4 tambah 9 sampai 100. Nah, mari kita perhatikan tabel. Ini adalah tabel yang harus kita lengkapi terlebih dahulu untuk bisa menyelesaikan perintah soal selanjutnya. Nah, setelah kita melengkapi tabel yang kita temukan, kita harus menemukan pola untuk penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 sampai 30, kemudian menghitung hasilnya. Penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat sampai 50 kuadrat, kemudian hitung hasilnya. Dan penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat hingga N kuadrat. Nah, kemudian uji kebenaran formula yang kamu peroleh. Nah, maka pertama kita harus menyempurnakan atau melengkapi dari tabel yang tadi. Nah, untuk N pertama kita dapatkan 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 per 6 sama dengan 1. 2 kuadrat untuk N sama dengan 2, yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 2 kali 3 kali 5 per 6 sama dengan 5. Hasilnya bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Nah, dari bentuk ini kita bisa perhatikan bahwa ada pola yang terjadi secara terus-menerus atau secara berurutan, yaitu untuk N1, N-nya 1, dan ini 2 berarti 1 ditambah 1, kemudian ini adalah 2N ditambah 1. Jadi untuk N1, N ditambah N tambah 1 dikali 2N ditambah 1. Sehingga untuk penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 sampai 30, kemudian hitung hasilnya, kita dapatkan N terakhirnya adalah 30, maka 30 dikali 30 ditambah 1, 31 dikali 2 dikali 30 ditambah 1, 61 per 6, sehingga didapatkan hasilnya 9.455. Nah, untuk penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat hingga 50 kuadrat, kita perhatikan N terakhirnya adalah 50, maka N-nya 50 dikali 50 tambah 1 dikali 2 kali 50 tambah 1 per 6, sehingga hasilnya 42.925. Nah, penjumlahan berurut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat hingga N kuadrat adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah seterusnya sampai N kurang 1 dikuadratkan ditambah N kuadrat, yaitu suku terakhirnya adalah N kuadrat, N dikali
N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1 per 6. Ini adalah rumus umum formula yang berlaku untuk penjumlahan bilangan kuadrat yang berurutan, mulai dari 1 hingga ke N. Nah, dengan berakhirnya pembahasan masalah 1.1 dan 1.2 tadi, maka sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya saya telah menyediakan beberapa soal latihan yang bisa teman-teman baca. Di sini terdapat 3 soal latihan. Yang pertama, rancanglah formula yang memenuhi pola 2 ditambah 4 tambah 6 sampai tambah 2N. Kemudian ujilah formula tersebut untuk menghitung jumlah deret tersebut jika N sama dengan 3 dan N sama dengan 10. Soal yang kedua, rancanglah formula yang memenuhi pola 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah seterusnya sampai 5N dikurang 3. Yang ketiga, rancanglah formula yang memenuhi pola 3 ditambah 7 ditambah 11 tambah 15 sampai dengan seterusnya sampai 4N dikurang 1. Nah, ini adalah soal-soal latihannya. Semangat mengerjakannya. Nah, saya akan mengingatkan sedikit untuk memudahkan teman-teman menyelesaikan soal latihan ini. Teman-teman bisa menggunakan rumus jumlah suku pertama pada barisan aritmatika, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Semangat mengerjakannya, semoga dengan latihan ini bisa mengasah kemampuan teman-teman lagi dalam mempelajari induksi matematika. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan selama materi induksi matematika tentang pengantar induksi matematika ini. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan berurutan dari 1 hingga ke N adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Dan yang kedua, formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan berpangkat berurutan dari 1 kuadrat sampai N kuadrat adalah N dikali N tambah 1 dikali 2N ditambah 1 per 6. Dan kesimpulan yang ketiga, untuk menemukan formula dari suatu pola bilangan, kita bisa menggunakan rumus suku ke N pada pola bilangan aritmatika. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan ada saran, boleh komen di bawah. Nah, selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas tentang prinsip induksi matematika. Pastikan kamu nonton juga videonya ya. Jangan di-skip. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.